COVID Control Objective for Information and Related Technology adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan dalam mengelola teknologi informasi yang disusun oleh Information System Audit and Control Association dan The IT Governance Institute. COVID-5 merupakan kerangka kerja yang komprehensif yang membantu organisasi dalam mencapai tujuan melalui tata kelola dan manajemen IT organisasi. Implementasi tata kelola IT di Tokyo Marine Group. Tokyo Marine Group adalah kelompok perusahaan global yang bergerak di berbagai usaha asuransi, terdiri dari sekitar 70 perusahaan di 5 benua. Layanan IT untuk Tokyo Marine Group disediakan oleh TMN System yang secara eksplisit menerapkan prinsip COVID-5 untuk governance, risk, and compliance system. Pada kesempatan ini, kami akan membahas mengenai penerapan prinsip keempat dari COVID-5, yaitu mengaktifkan pendekatan holistik. Manajemen melakukan operasi bisnis di bawah siklus Plan, Build, Run, and Monitor (PBRM). Manajemen membuat upaya terbaik untuk memaksimalkan penggunaan elemen pengendalian internal melalui 7 enabler dari COVID-5 dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan stakeholder dan mencapai tujuan perusahaan. Enabler pertama, Principal Policy and Framework, yang ditujukan pada studi kasus mengenai penggunaan kebijakan hotline system pada Tokyo Marine Group. Hotline system itu adalah whistleblower system yang framework berdirinya didasari pada kebijakan mengenai risk management system dan kebijakan mengenai compliance system. Tujuan dibentuknya ini agar bisa menjamin kepercayaan kepada shareholder bahwa proses bisnis secara internal berjalan dengan baik. Hotline system terhubung langsung pada Audit Supervisory Board dan firma hukum eksternal yang menjadi mitra Tokyo Marine Group. Ada 4 dimensi dalam menilai enabler ini. Yang pertama, stakeholder, siapa yang menjadi penyusun dan pengguna dari kebijakan ini. Secara internal, penyusunnya adalah Tokyo Marine Holding yang diwakili Internal Control Committee, Board of Director, dan Audit Supervisory Board. Kemudian pengguna secara internal adalah seluruh pegawai. Secara eksternal, penyusunan kebijakan ini dipengaruhi oleh Whistleblower Protection Act of Japan, dan pengguna dari kebijakan secara eksternal adalah firma hukum yang menjadi mitra pengguna. Kemudian dimensi yang kedua adalah dimensi tujuan. Tujuan dibentuknya hotline system adalah sebagai sarana pengawasan terkait compliance yang melekat dalam setiap pegawai pada operasional sehari-hari. Ada 3 aspek dalam meninjau tujuan ini. Yang pertama, kualitas intrinsik. Kualitas intrinsik ditinjau dari cakupan kebijakan dan fleksibilitas kebijakannya. Cakupan kebijakan sudah mengena ke seluruh pegawai karena penggunaan sistem ini diberlakukan oleh setiap pegawai tanpa terkecuali, dan fleksibilitasnya ditinjau dari bahwa sistem ini tidak wajib digunakan karena secara operasional sehari-hari compliance ditangani oleh compliance department bersama compliance committee. Kemudian dari aspek relevansi dan efektivitas, hotline system sudah relevan dengan tujuan framework compliance system, risk management system, dan corporate principle secara keseluruhan, yaitu untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan ketaatan terhadap regulasi. Kebijakan ini efektif karena jika tidak digunakan, maka akan membentuk kesadaran diri bagi pegawai untuk secara otomatis taat kepada regulasi, dan jika digunakan, bisa sebagai dasar evaluasi bagi keseluruhan sistem yang ada di Tokyo Marine Group. Sistem ini bisa diakses oleh seluruh pegawai tanpa terkecuali, dan keamanannya didukung oleh prinsip kerahasiaan yang diterapkan dalam Whistleblower Protection Act of Japan. Kemudian dimensi yang lain adalah dimensi life cycle dari enabler ini. Life cycle dibagi menjadi 2, yaitu bagaimana membangun sebuah hotline system dari perencanaan sampai akhir, yaitu dari pegawai sampai external law firm, dan bagaimana membangun life cycle hotline system dari perencanaan sampai akhir, dari pegawai sampai ke Audit Supervisory Board. Kemudian enabler yang terakhir adalah enabler dimension mengenai praktek-praktek penggunaan kebijakan tersebut, apa yang perlu diperhatikan. Yang pertama, scope kebijakan atau lingkup kebijakan dikhususkan pada permasalahan terkait compliance terhadap regulasi, bukan terhadap permasalahan pribadi. Kemudian consequences of failing to comply. Tidak ada konsekuensi yang signifikan apabila hotline system tidak digunakan. Namun, jika hotline system digunakan dan pelaporannya tidak ditindaklanjuti, maka kemungkinan akan mengakumulasi risiko yang lebih besar bagi organisasi.
means for handling exception. Hotline system bisa saja menimbulkan protes bagi pihak yang dilaporkan. Untuk itu harus menerapkan plan, do, check, act bagi setiap elemen dalam hotline system sehingga informasi yang didapat dan keputusan yang dihasilkan lebih objektif, tidak memberatkan kedua pihak, baik yang dilaporkan maupun yang melapor. How to measure compliance to policy. Bagaimana mengukur ketaatan terhadap kebijakan. Pengukuran ketaatan didasari pada menilai skop permasalahan yang dilaporkan. Kemudian bagaimana penyampaian permasalahannya, bagaimana penyelesaiannya, bagaimana pelindungan terhadap pelapor, dan bagaimana kebutuhan sistem IT yang diperlukan. Jika sistem ini diaudit, maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah kualitas sistem IT dan SOP-nya, kemudian protes atau keberatan yang terjadi, kemudian signifikansi permasalahan yang dilaporkan, kemudian perbandingan permasalahan yang dilaporkan dan jumlah yang selesai, kemudian yang paling penting adalah apakah hotline sistem tersebut berjalan, dan jika berjalan, apakah sesuai dengan tujuan dibentuknya. Proses dan juga struktur organisasi. Oke, proses apa itu proses? Proses adalah praktik dan juga aktivitas untuk mencapai tujuan organisasi dalam halnya sesuai dengan tujuan dari IT itu sendiri. Nah, kita di sini adalah proses klaim dari Tokyo Marine sebagai berikut. Lalu apa yang kita perhatikan ketika kita ingin mengaudit TI atas proses klaim? Yang pertama, kita periksa apakah TI dalam proses klaim sesuai dengan kebutuhan pangku kepentingan. Yang kedua, kita periksa tujuan enabler dari TI tersebut. Apakah mudah diakses, lalu aspek keamanannya gimana? Yang ketiga, kita periksa apakah life cycle dalam pembangunan TI telah terpenuhi. Maksudnya dalam hal plan, design, build, use, evaluate, update. Yang keempat, kita periksa apakah organisasi telah menerapkan best practice dalam TI-nya untuk proses klaim. Bisa kita bandingkan dengan organisasi yang lain. Enabler yang kedua adalah organizational structure, yaitu dalam hal pengambilan keputusan. Kita lihat apa yang ingin kita audit nih. Yang pertama, kita periksa apakah dalam pengambilan keputusan organisasi telah menerapkan atau menggunakan TI, misalnya dalam analisis untuk persetujuan nasabah baru. Yang kedua, kita periksa lagi apakah tujuan enabler telah tercapai, misalnya dengan adanya TI membuat informasi menjadi efektif dan relevan. Yang ketiga, kita periksa life cycle dalam pembangunan TI tersebut. Apakah telah menerapkan prinsip plan, design, build, use, evaluate, update. Yang terakhir, kita periksa apakah organisasi telah menerapkan best practice dalam infrastruktur TI. Dalam melakukan audit tata kelola teknologi informasi berbasis COVID-5, audit yang mengindikasikan adalah bahwa budaya, etika, dan perilaku baik individu maupun perusahaan menjadi faktor sukses dalam pelaksanaan tata kelola dan manajemen teknologi informasi. Sedangkan prosedur audit yang mungkin bisa diterapkan berdasarkan buku Hall tahun 2011, yang pertama mereview dokumentasi yang relevan, misalnya kebijakan dasar tentang layanan teknologi informasi dan juga kode etik perusahaan. Yang kedua, memverifikasi bahwa operator tidak memiliki akses terhadap pengembangan sistem. Jadi dokumentasi dalam pengembangan seperti flowchart dan juga daftar kode itu terpisah dari dokumentasi operasional. Berikutnya, melalui observasi menentukan bahwa kebijakan itu telah dipatuhi dalam pelaksanaan aktivitas manajemen. Misalnya programmer aksesnya terbatas ke dalam fasilitas dan dapat mengakses ketika terjadi kegagalan sistem. Risiko yang mungkin ada dalam perusahaan seperti Tokyo Marine misalnya tentang privasi perseorangan. Yang berikutnya itu tentang keamanan data terkait kerahasiaan dan integritas data yang disajikan. Dan yang terakhir, kepatuhan terhadap hukum yang melindungi hak-hak intelektual seperti lisensi perangkat lunak. Telah menelusuri dari artikel yang ada di laman ISAKA bahwa Tokyo Marine mendefinisikan budaya sebagai kebijakan dasar tentang layanan teknologi informasi. Dan setelah mengakses laman perusahaan, bahwa di dalam kode etik perusahaan ada poin-poin misalnya tentang penghargaan dan kepatuhan pada hukum yang melindungi properti intelektual. Yang kedua, bagaimana perusahaan harus memberikan informasi yang akurat dan juga menjaga privasi dan informasi spesifik terkait perseorangan. Mungkin itu bagaimana cara mengaudit tata kelola berdasarkan COVID-5. Pada enable kelima, yaitu mengenai information. Information adalah semua pedoman informasi yang digunakan dan dihasilkan perusahaan maupun organisasi, baik dalam bentuk informasi, kegiatan operasional,
ataupun produk yang dihasilkan. Pada kasus perusahaan Tokio Morini, kita ketahui penerapan pedoman informasi itu diklasifikasikan menjadi hal-hal berikut. Yang pertama, dari segi operasional, yaitu mengenai informasi core business. Pada perusahaan, terdapat 4 core business yang menjadi standar informasi. Yang pertama, domestic non-life insurance business. Yang kedua, international insurance business. Yang ketiga, domestic life insurance. Dan yang keempat adalah financial general business. Selain dari segi operasional, standar informasi juga digunakan untuk standar produk, yaitu mengenai yang pertama hospitalization, yang kedua outpatient treatment, yang ketiga inability to work, yang keempat nurse care requirement, dan yang terakhir adalah conventional life insurance atau death insurance. Oke, mengenai enable yang berikutnya adalah enable ke-6, yaitu mengenai service, infrastructure, and application. Pada enable ini dijelaskan bahwa pedoman sumber daya mengenai sumber daya pendukung yang dibutuhkan sebuah organisasi dalam bentuk layanan teknologi, infrastruktur, dan aplikasi. Dalam kasus ini, pada perusahaan Tokio Marini, layanan teknologi, infrastruktur, dan aplikasi yang dimiliki adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah layanan customer contact secara online, di mana customer dapat melakukan kontak, e-learning, product presentation, contract producer, and maintenance itu secara online melalui aplikasi yang telah dibuat oleh perusahaan. Yang berikutnya adalah mengenai kantor layanan IT yang tersebar di beberapa negara. Hal ini dilakukan perusahaan sebagai bentuk sebuah pelayanan yang bisa langsung dimanfaatkan oleh beberapa pelanggan dari semua negara yang tersebar produk dari perusahaan tersebut. Adapun audit information, service, infrastructure, and application adalah mengenai yang pertama, analisis core bisnis perusahaan dengan permintaan pasar, masih sesuai atau apakah perlu dilakukan perubahan. Audit yang kedua yaitu mengenai kepatuhan standar kualitas produk dari masing-masing lini bisnis melalui sistem IT yang terintegrasi. Yang ketiga adalah melalui survei online pelanggan mengenai layanan customer, baik dari sisi operasional maupun sisi pendukungnya seperti jaringan, kecepatan, dan kemudahan respon dan petunjuk layanan. Dan yang terakhir adalah mengenai kepatuhan standar kantor layanan IT di beberapa negara setiap periode tertentu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai enabler nomor 7, yaitu people, skill, and competency. People, skill, and competencies berkaitan dengan orang-orang yang diperlukan untuk keberhasilan menyelesaikan semua kegiatan, membuat keputusan yang tepat, dan mengambil tindakan korektif jika terjadi kesalahan. Tokio Marine Group sebagai perusahaan multinasional menganggap penting untuk menerapkan strategi sumber daya manusia global tanpa memandang kebangsaan, usia, dan jenis kelamin. Tokio Marine mendirikan Global Human Resource Group untuk mengembangkan sumber daya manusia perusahaan tersebut. Global Human Resource Group memiliki beberapa program, yaitu yang pertama, mengembangkan pemimpin global atau Middle Top Management. Tokio Marine telah meluncurkan Senior Global Leadership Management Program untuk eksekutif puncak dan Middle Global Leadership Management Program untuk Middle Management dalam mewujudkan konsep Good Company dan keterampilan Good Leader. Yang kedua adalah Global Job Rotation Program. Global Job Rotation Program adalah suatu strategi sumber daya manusia dengan merotasi karyawan Tokio Marine Group lintas global untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam usaha mendapatkan orang yang tepat di pekerjaan yang tepat. Kemudian yang ketiga adalah Junior Staff Member. Program Tokio Marine untuk mengirimkan karyawan tahun ketiga di seluruh Jepang untuk program pelatihan luar negeri jangka pendek untuk memperluas basis Global Talent Pool. Itulah beberapa contoh penerapan enabler 7 COVID-5. Kemudian dalam melakukan audit sistem informasi yang berkenaan dengan enabler nomor 7 ini, maka hal-hal yang dapat ditetapkan sebelum melakukan audit adalah yang pertama, audit objektif. Auditor memastikan bahwa orang-orang yang berkaitan dengan penyelesaian kegiatan perusahaan, pembuat keputusan, dan pengambilan tindakan korektif merupakan orang-orang yang tepat, mempunyai kompetensi yang memadai. Yang kedua, audit prosedur. Mereview dokumen yang relevan mengenai kebijakan perusahaan dalam standar perekrutan pegawai.
kemudian memverifikasi database tingkat pendidikan serta daftar pelatihan yang telah dilakukan oleh pegawai. Kemudian memverifikasi database Global Human Resource Group terhubung dengan data kepegawaian di seluruh Tokyo Marine Group. Kemudian bandingkan pelatihan yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan keahlian dan kompetensi yang dibutuhkan pegawai. Dan terakhir, bandingkan kesesuaian penempatan pegawai dengan kebutuhan perusahaan.